Assalamualaikum semuanya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai ide-ide yang melatar belakangi munculnya fisika kuantum. Sebenarnya cukup banyak ya, tetapi dalam video sekarang ini kita hanya akan membahas dua saja ya. Jadi yang melatar belakangi itu sebetulnya karena adanya beberapa fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Sehingga harus ada teori baru yang bisa menjelaskannya. Dalam hal ini yaitu teori kuantum. Nah, apa sajakah fenomena itu? Yang pertama, adanya kasus radiasi benda hitam. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan yang berbeda pendapat, ya. Sebetulnya meskipun secara teori tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna ya, tetapi hanya pendekatan saja. Di sini suatu benda dikatakan hitam sempurna jika ya menyerap radiasi atau sinar, kemudian dia itu tidak ada yang dilepaskan lagi, berarti benda tersebut dikatakan benda hitam sempurna. Nah, menurut hukum Rayleigh-Jeans dinyatakan ya, nanti ada pernyataannya. Kemudian pernyataan si Rayleigh-Jeans ini dibandingkan dengan hukum Wien. Ternyata kedua konsep yang dinyatakan ilmuwan tersebut berbeda. Nah, konsep yang dinyatakan menurut Rayleigh dan Jeans, ini dua orang ya, bahwa semakin pendek suatu gelombang, maka intensitas energinya akan semakin tinggi dan mendekati tak hingga. Sementara menurut Wien ini fakta yang sebaliknya atau pendapat yang sebaliknya, bahwa semakin panjang suatu gelombang maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga, kan? Sama-sama semakin tinggi, tetapi kalau menurut si RG ini adalah kalau gelombangnya makin pendek, tapi kalau menurut Wien kalau panjang gelombangnya makin panjang. Nah, ini kan bertolak belakang. Kita sebagai orang-orang yang mau belajar, pembelajar ya, para pembelajar, tentu saja bingung dong. Kita akan mengacu ke hukum yang siapa? Ternyata menurut hasil eksperimen, kita lihat pada gambar ini. Nah, kita sebelum ke hasil eksperimennya, kita lihat dulu kurva yang ditunjukkan oleh si RG. Saya bilang RG ya. Nah, menurut formula RG kan ini. Semakin ke kiri itu semakin pendek, berarti kan panjang gelombangnya. Ternyata di sini kan semakin tinggi intensitasnya dan sampai tak terhingga. Sebaliknya yang Wien nih, yang Wien ini yang putus-putus sebelah kiri ini semakin ke kanan dia balah. Berarti ini semakin panjang gelombangnya, maka intensitas energinya makin tinggi menuju tak hingga. Ini dua pendapat yang bertolak belakang. Dan kalau ditunjukkan dari hasil eksperimen, ternyata kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita ambil pendekatan yang formula Wien cocoknya pada panjang gelombang yang pendek, sementara RG cocoknya dengan hasil eksperimen itu pada panjang gelombang yang besar, yang panjang. Nah, ini kondisi ini ya ditengahi oleh Max Planck ya, bahwa radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda-benda itu akan terbagi-bagi atau diskrit dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan kuantum ya, kuanta, paket-paket energi tersebut, di mana besarnya energi itu sebanding dengan frekuensinya. Ini H kalikan nu, E-nya energinya, H-nya konstanta Planck, dan nu itu frekuensinya, atau berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dan konsep yang disampaikan oleh Max Planck ini ternyata cocok dengan hasil eksperimen. Sehingga si Max Planck ini menyatakan bahwa ya, si radiasi itu awal mulanya terbentuk sebagai partikel karena cocok untuk panjang gelombang yang kecil seperti yang disampaikan Wien. Sementara pada proses penjalarannya atau perambatannya dia itu merambat seperti gelombang. Makanya di sini radiasi cocok dengan si yang RG ini. Bisa dimengerti ya? Sehingga kesimpulannya yang menjadi latar belakang munculnya fisika kuantum itu yaitu ini. Ada beberapa konsep yang tidak bisa dijelaskan secara klasik.
bahwa secara klasik itu memandang energi itu kontinu. Nah, itu tidak cocok ternyata di sini. Sehingga menurut Planck bahwa kesimpulannya secara kuantum energi adalah diskrit. Jadi kalau kita memandang energinya diskrit secara kuantum, baru konsep dari radiasi benda hitam bisa dipahami. Itu latar belakang yang pertama. Kemudian yang menjadi latar belakang keduanya, saya ambil kasus untuk pemahaman klasik mengenai cahaya. Sama di sini juga ada dua ilmuwan yang menyatakan pendapat berbeda. Kalau Newton menyatakan bahwa cahaya itu terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Sementara si Young atau Thomas Young menyatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Sehingga kalau si Newton berpendapat cahaya itu sebagai partikel yang kecil, maka pada saat ada cahaya melalui suatu celah, katakanlah di sini 2 celah maka akan diteruskan aja sampai tertangkap di layar juga 2 titik 2 bagian juga. Karena kan cahaya itu seperti partikel, seperti kita melemparkan pulpen keluar pintu, ya udah dari dalam ruangan keluar ruangan tetap satu pulpen, seperti itu. Di dalam ruangan pulpen, keluar ruangan juga pulpen. Itu makna bahwa cahaya di sini dikatakan sebagai partikel. Itu menurut Newton. Sementara menurut Young bahwa cahaya itu seperti gelombang, sehingga pada saat suatu cahaya melewati celah sempit, nih 2 celah sempit, maka dia akan merambat seperti gelombang. Dan tertangkap di layar itu akan membentuk pola-pola seperti terang, gelap, dan seterusnya. Nah, pola terang berarti terbentuk dari hasil perpaduan 2 gelombang yang sefase, sehingga saling menguatkan, sementara pola gelap terbentuk dari perpaduan 2 gelombang yang berbeda fase, sehingga saling melemahkan. Ini konsekuensi akibat adanya interferensi karena di sini kan ada 2 sumber celah. Itu menurut Young. Nah, mana yang benar, mana yang sesuai, gitu kan? Nah, kedua konsep ini pada saat kita terapkan atau ada kasus yang namanya efek fotolistrik, nah kedua ini akan sulit untuk menjelaskannya. Nah, jadi kedua pendapat yang berbeda ini, si Newton dan Young yang menjelaskan secara terpisah, tidak mampu menjelaskan efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik itu kan katakanlah ada suatu energi foton menembak suatu permukaan logam atau menembak logam, maka elektron di dalam logam akan dilepaskan jika energi yang datang memang lebih besar daripada energi ambangnya. Contoh di sini ada potasium dengan energi ambangnya sebesar 2 elektron volt. Nah, kalau energi foton yang datang 1,77 elektron volt, maka tidak ada elektron yang lepas dong. Karena energi yang datang lebih kecil daripada energi ambangnya. Sementara nih yang warna hijau, energinya 2,25. Nah, sementara yang dibutuhkan kan 2. Maka bisa si elektron ini lepas. Demikian pula yang warna hitam ini energinya 3,1 elektron volt. Ini jelas lebih tinggi dari 2, maka elektron akan lepas. Dan di sini juga kan sebanding dengan kecepatannya. Jadi kalau kita perhatikan konsepnya dari efek fotolistrik, makanya disebut fotolistrik, berarti di sini dari cahaya kemudian berubah menjadi listrik. Kalau kita melihat sifatnya, cahaya di sini dianggap misalkan sebagai gelombang, lalu kok merambat atau keluar sebagai partikel, di sini kan jadilah elektron. Nah, kedua konsep ini tidak bisa menjelaskan kalau si Newton menganggap partikel bahwa cahaya itu partikel dan si Young menganggap cahaya itu gelombang. Nah, ini juga ditengahi oleh Einstein Menurut Einstein bahwa cahaya itu tidak terpisah masing-masing seperti ini, melainkan cahaya itu punya sifat mendua atau yang disebut juga dengan dualisme gelombang partikel. Artinya bahwa cahaya ini tidak hanya bersifat sebagai gelombang, namun dapat bersifat juga sebagai partikel untuk kasus tertentu. Seperti kasus efek fotolistrik ini. Cahaya ini sebagai gelombang, merambat sebagai gelombang, tetapi keluar ini sebagai partikel. Seperti itu Jadi ada yang namanya konsep dualisme gelombang partikel.
Nah, sepertinya cukup 2 saja ya. Sebetulnya masih banyak yang lainnya, di antaranya ada efek Compton, kemudian produksi pasangan, itu ide-ide yang menjadi latar belakang munculnya fisika kuantum. Semoga bisa dipahami ya. Untuk penjelasan mengenai ide yang melatar belakangi fisika kuantum, saya cukupkan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.